Oke, selamat sore semuanya. Selamat datang di Responsi B25, mata kuliah Matematika Diskrit. Sebelumnya, aku mau ngucapin terima kasih buat teman-teman udah mau datang dan ngeluangin waktunya buat belajar bareng di hari ini, belajar mata kuliah Matematika Diskrit. Sebelumnya, aku ingetin lagi buat yang udah join tapi belum isi form dulu ya. Oke, nggak usah lama lagi, langsung lanjut aja. Ada Denzel, Rifdah, sama Steven. Silakan. Oke, Bian. Oke, mungkin perkenalan dulu ya. Kenalkan, saya di sini sebagai pengajar dari tim responsi matematika diskrit. Dan pematerinya di sini ada dua, yaitu Rifdah dan Stephen Aldrich. Oke, paling sebelum dimulai, kita bakal ngebahas apa sih di 1,5 jam ke depan ini. Di sini kita bakal ngebahas sedikit, apa ya, kayak lebih ke review sih, dibanding ngerjain yang berat-berat gitu. Jadi kita nge-review aja dulu di sini. Kalau nggak salah sih, kelas-kelas udah beres semua ya. Kelas matematisnya udah tamat semua, kecuali LC masih ada pertemuan lagi. Buat LC mungkin nanti di akhir ada materi baru namanya function. Jadi tonton sampai akhir ya. Oke, kalau gitu kita mulai aja. Oh ya, kalau ada pertanyaan boleh langsung ini ya, langsung chat atau on mic gitu boleh. Kalau chat mau PM juga boleh. Di tengah-tengah gitu boleh langsung aja. Kalau ada salah juga boleh dibenerin langsung on mic atau ngechat gitu. Oke, kita mulai matematika diskrit. Ya, sebentar ya. Oke, jadi bab yang pertama itu logic of compound statements. Jadi bab di sini kan kita kemarin udah belajar ya. Ini tuh intinya tuh di bab ini tuh ada preposisi-preposisi gitu yang kita buktikan valid invalidnya. Terus ada truth table juga, ada K-map dan lain-lain ya. Kita bahas dulu aja slide-slide-nya. Jadi di sini pertama preposisi punya dua syarat. Kalimatnya pernyataan. Pernyataan ya, bukan pertanyaan. Pernyataan itu kayak gimana sih? Kayak contohnya Budi makan apel gitu. Itu kan pernyataan, menyatakan bahwa si Budi itu makan apel. Nah, dan ada nilai kebenarannya, true atau false. Ya ngerti lah ya, kira-kira mah udah rada kebayang. Nah, ini untuk simbol proposisi biasanya memakai huruf kecil. Misalnya P, Q, R, X, G. Ini pakai angka juga boleh kelihatannya. Mau X1, X2, atau P1, P2 gitu. Jika huruf besar itu untuk formula logika. Ya, benar. Formula logika itu yang boolean expression ya, yang contohnya kayak sama dengan A, B, C, gede kan ini ABC-nya, tambah aksen BC. Aksen ini apa ya, kalau nggak salah A komplement atau apa gitu. Aksen BC. Nah, ini sih lebih ke apa ya? Ini harusnya mungkin ada simbolnya ya. Nggak tahu deh ini apa. Gini juga bisa, ini untuk relasinya. Paling kita lanjut aja sih. Ya, di sini kita review lagi operator logikanya. Ini untuk preposisinya atau apanya ya itu ya, si pernyataannya, negasi atau not, itu kebalikannya. Jadi kalau misalnya P-nya true, berarti ini dinegasiin jadi false ya. Gini. Dan sebaliknya. Kalau false jadi true. Konjungsi itu dan, simbolnya gini, disjungsi, simbolnya gini. Oh ya, buat yang lupa-lupa gitu mungkin di review dikit aja ya. Kalau dan itu true ketika dua-duanya true. Dua-duanya T ya. Jadi kalau P dan Q true ketika P-nya true dan Q-nya true. Kalau salah satu false berarti false. Kalau atau itu salah satu true bakal ngasilin yang true. Gitu ya. Jadi kalau P atau R, P-nya true berarti P atau R true. Gitu. Terus implikasi itu yang jika maka.
Jika maka, sekalian review lagi aja. Jika maka itu hasilnya selalu true, kecuali yang true maka false. Ini false ya. Kalau true maka false. Sisanya sih true pasti. True jadi true, true false jadi ya true false jadi false. False true jadi true, false false jadi true. Kalau biimplikasi yang jika dengan jika berarti harus sama sih kiri kanannya. Terus kalau yang exclusive or kayak or cuman dinegasiin aja. Gimana ya? Jadi pokoknya kalau kalau or kan bukan dinegasiin sih. Kalau or kan misalnya false sama true berarti udah pasti true. Terus ada true sama true udah true. Nah, kalau SOR itu eksklusif jadi true true malah jadi false. False false juga jadi false. Harus beda gitu TF true tuh ya. Review aja. Harusnya udah pada ngerti sih. Ya udah. Oh, ya udah kita lanjut aja. Clear dulu. Sebentar ya. Draw. Oke. Nah, ini contoh soal yang simpelnya aja. Buat yang tadi, preposisi-preposisi gitu. Di sini kita baca dulu ya. Gunakan simbol untuk menulis bentuk logis dan setiap argumen, dan kemudian gunakan tabel kebenaran untuk menguji argumen untuk validitas. Maksudnya ini kita pertama-tama nih, disuruh gunakan simbol untuk menulis bentuk logis dari setiap argumen atau preposisi ya. Kita tulis aja ini preposisi 1, ini preposisi 2. Itu dulu. Kemudian gunakan tabel kebenaran, truth table, untuk menguji si argumen validitas. Maksudnya validitas teh di sini kan ada yang lambang ini artinya kesimpulannya. Kita mau ngecek nih kesimpulannya benar atau enggak. Kesimpulannya kita tulisin key aja. Kita baca soalnya di sini ada jika Adi tidak ada di tim A, maka Budi ada di tim B. Jika Budi tidak ada di tim B, maka Adi ada di tim A. Yang ini juga cuman Adi tim A, Budi tim B gitu doang kan. Kita mulai aja langsung ngerjain yang pertama, gunakan simbol untuk menulis bentuk logis. Kita gunakan simbol. Misalnya P kecil ya. P kecil, Adi ada di tim A. Terus Q kecil itu yang Budi ada di tim B. Terus kita tulisin si preposisi-preposisinya. Yang pertama ini kan, jika Adi tidak ada di tim B, maka Budi ada di tim B. Ya ini A ya. Jika maka berarti udah pasti bentuknya tanda tanya. Tanda apa ini? Tanda panah ya, tanda panah. Terus yang ini, Adi tidak ada di tim A, berarti negasi P ya. Negasi P. Kenapa negasi P? Soalnya P-nya itu Adi ada di tim A. Di sini yang tidak itu negasi, ingat ya. Terus maka Budi ada di tim B. Budi ada di tim B itu tadi kita misalin pakai Ki. Terus yang kedua, Budi tidak ada di tim B. Ini negasi Ki kan. Maka Adi di tim A. Adi di tim A itu P. Terus ini ada kesimpulannya. Adi tidak ada di tim A. Tidak ada di tim A, berarti negasi P. Terus atau itu simbolnya gini ya. Atau kayak V. Atau kan belakangnya U, berarti kayak U gitu. Kalau dan belakangnya N kayak N. Terus Budi tidak ada di tim B. Budi ada di tim B ini Ki, berarti kita negasikan. Nah, ini kita baru nulis bentuk logisnya dari setiap argumen. Baru deh kita lanjut di sini. Kita disuruh gunakan truth table uji validitas. Ke warna ini aja. Pertama-tama kita bikin truth table ya. Tapi kita harus tentuin dulu kolomnya apa aja. Nah, cara nentuin kolomnya itu apa aja, kita lihat dari sini. Di sini ada apa aja. Di sini kita berurutan ya. Kita mulai dari yang P sama Q dulu aja. Kolomnya pasti ada kolom P, ada kolom Q. Habis itu ada negasi masing-masingnya. Negasi P, negasi Q. Baru kita masuk ke yang ada jika maka gini.
ini ada negasi P, terus maka Q, ada negasi Q, maka P, sama yang ini juga kita tulisin si simpulannya. Negasi P atau negasi Q. Ya, ini kolom-kolomnya gitu ya. Kita bikin rapi aja biar cepat. Nah, di sini ini kan si atasnya. Cara ngisi dalamnya gimana? Kita lihat aja yang angka-angkanya ini ada berapa. Di sini ada 2 kan. Ada 2, berarti si barisnya itu 2 pangkat banyak variabel. Kenapa? Soalnya kita mau ngasilin gini. Yang P itu pasti ini ya. P, T, F, F, terus Q itu selang-seling. Supaya kita bisa ngelihat ya, ini kan benar-benar si apa ya, istilahnya kayak kombinasinya P sama Q apa aja gitu kan, bisa dua-duanya true, bisa salah satunya true, yang P atau yang Q bisa dua-duanya false. 2/2. Kalau ada 3, 2/3. Berarti T, 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 F, 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 F gitu. Satu lagi. Oke, kita lanjut aja. Kita mulai ngisi si truth table-nya. Di sini negasi P. Kalau negasi, ingat ya, kalau true jadi false, false jadi true, tinggal dibalik aja. Q juga kita negasiin, tinggal dibalik aja. Dari sini ya, kita lihat kolom Q-nya, kita balik. Balik maksudnya T jadi F, F jadi T. Baru di sini ada yang jika maka. Jika maka, ingat ya tadi, kalau jika maka itu selalu true, kecuali true ke false. Ini baru hasilnya F. Kalau yang jika maka, berarti kalau mau kita cari aja yang true maka false ya di sini. Dari negasi P sama Q. Di baris keempat ini, yang true maka false, hasilnya false kan. Terus sisanya mah udah pasti true berarti. Yang ini juga sama, negasi Q, kita lihat kolom yang ini, terus P, lihat kolom yang ini. Jika maka itu false ketika true maka false. Berarti kita cari true-nya di sini, yang di sininya false, sama baris keempat. Di sini true maka false, hasilnya false. Sisanya true ya. Oke, ini kita tulis aja, ini si P1, ini P2, ini Q-nya. Nah, Q-nya juga harus kita isi di sini, pakai atau. Kalau atau itu, salah satunya ada yang true, atau dua-duanya true, hasilnya true. Berarti kita lihat dari yang ini ya. Di sini kalau ada yang true, maka itunya true. Sebentar ya. Benar ya? Atau kan ya? Lihat dari sini, true, 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 false. Ada yang salah nggak di sini? Kalau nggak ada, ya udah. Ada yang ngechat nggak? Nggak ada ya. Oke, kalau kayak gini kita ketemunya, kita tinggal ngelihat yang si P1-nya true, P2-nya true, terus kita lihat key-nya apakah true juga, itu buat ngecek invalid, valid invalid ya. Tulisin dulu aja. Cara ngecek valid invalid. Kalau valid, saat semua P true, key harus true. Harus true juga. Oke, berarti kita cek aja di yang ini, yang true semua mana. Ini true semua kan? True semua. Ini true semua juga. Ini true semua juga. Berarti 3 baris ini kesimpulannya harus true. Ini udah true ya, udah benar. Di sini benar, tapi di sini salah ya. Di sini false. Oke. Kalau gitu tidak valid ya. Berarti invalid.
Jawabannya invalid karena ketika P true dan Q true, ketika P1 aja deh, ketika P1 true dan P2 true, Q-nya false. Pakai bahasa sendiri aja lah itu ya. Oke gitu sih. Jawabannya invalid jadinya. Ya, sorry. Oke, ada yang mau nanya dulu nggak? Atau belum ngerti? Ditunggu berapa ya? 1 menit, setengah menit deh, 30 detik. Ya udah, kalau nggak ada kita lanjut aja. Izin nanya, Oh ya boleh. buat tadi yang cara nentuin si komponen truth table-nya gimana ya? Cara Boleh nentuin dijelaskan kolom ulang? atau baris? Kolom atau baris? Kolom, ya kolom. Kolom ya. Kalau cara nentuin kolom itu, kita lihat dari sininya sih, sini. Atau enggak, yang paling pertama kita lihat ini dulu deh. Ini dulu. Kita kan ngemisal-misalin ya, si statement ini kita misalkan pakai yang kayak ini. Apa sih ini? Variabel gitu ya. Variabelnya di sini ada 2, P sama Q. Kita tulis dulu di sini P, terus Q kan. Berarti ini udah pasti ada kan. Oke, habis itu baru kita lihat di sini. Di sini ya, di sini. Yang penting itu apa aja sih? Oh, kita kelihatannya butuh negasi P, kita butuh negasi Q juga. Berarti kita tulis dulu. Kenapa kita tulis yang negasi dulu di sini? Soalnya negasi itu si precedence-nya atau si urutan pengerjaannya itu yang duluan. Kalau ada jika maka gini, yang dilihat negasinya dulu kita kerjakan. Baru kita makakan jika makakan. Itu ya. Makanya kita tulis negasi dulu di sini. Oke, habis tulis negasi gimana? Habis tulis negasi, kita kalau bisa sih jangan tulis kesimpulannya dulu. Kenapa? Supaya enak kita ngelihatnya. Kesimpulan di terakhir aja. Kan kita mau pakai key nih buat kesimpulan. Di terakhir, supaya nanti kita bisa nyocok-nyocokinnya gampang. Si 3 ini udah bersebelahan gitu, jadi kita ngelihatnya gampang, bisa gini kan. Apa jadinya kalau kita habis negasi P, kita langsung ke yang ini, ke yang negasi P maka Q, misalnya di kolom ini. Berarti P1, P2-nya jauh kan ya. Kita nggak enakan ngelihatnya. Tapi sah-sah aja. Cuman kalau mau enak, gitu. Yang negasi-negasi, cek di sini ada, oh udah tulis. Baru kita cek si preposisinya masing-masing. Preposisi satu apa, kita masukin ke kolom. Preposisi apa, masukin ke kolom. Baru kesimpulan kita masukin ke kolom. Kalau gitu, udah makin ngerti nggak? Atau makin nggak ngerti gitu? Gimana? Ini enaknya dicantumin juga ya si preposisinya. Preposisinya, ya kita Dicantumin cantumin. juga. Yang ini ya. Yang ini Oke. harus dicantumin. Kalau ini nggak dicantumin gimana? Berarti ini nggak ada kan? Kalau kolom ini nggak ada, kita mau ngecek yang P1 true dan P2 true. Kita mau ngecek. Tapi kita belum bikin P1. Mau ngecek dari mana? Kita kan harus ngecek. Harus cek P1 yang true, P2 yang true, key-nya harus true. Gini, ini true, true. Ini false, berarti salah. Harus cek yang true-true gitu. Jadi wajib ada P1, P2. Oke? Siap, ngerti. Makasih. Oke, ada lagi yang mau nanya? 10 detik. Ditunggu. Udah 10 detik ya, nggak ada yang nanya. Sama ini, nge-review aja dikit. Pokoknya valid invalid, cek si preposisinya, yang semuanya true. Kalau ada yang kayak gini, ini mah nggak usah dicek, skip aja. Ceknya yang true-true semua yang ini. Oke, lanjut aja. Lanjut, Rif. Clear dulu, oke. Oke,
Nah, ini ada contoh soal lagi sih. Masih materi yang sama. Di sini kita langsung baca si rancang rangkaian logika yang memiliki 3 input A, B, dan C. A, B, dan C berarti kita pasti bikin kolom A, kolom B, kolom C. Dan outputnya akan tinggi hanya jika sebagian besar inputnya tinggi. Kita punya 3 kan ya, 3 variabel. Sebagian besar itu berarti minimal 2 ya. Minimal 2. Tinggi ini kita bisa umpamakan true aja deh. Biar gampang. Misalnya ini true aja. True atau 1 ya. 1 kan true, 0 itu false. Bisa juga mikir gitu. Jadi kita bikin tabelnya A, B, C. Ininya mah default ya. Kita harus sudah tahu cara bikin yang 3 kolom ini gimana nentuinnya. Kenapa ini 0, 0, 0, 0, 0, kenapa ini 1, 1, 1, 1. Harusnya udah tahu sih ya. Kalau lupa mungkin gini aja. Kita mau semua kombinasi dari 3 ini yang beda 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111, 111. Berarti ada 8, lupa 3. Bikin aja ininya dulu. Terus X-nya ini anggaplah si output. Output boleh kita tulisin pakai X saja atau pakai apa juga, pakai S gitu boleh. Terus dia bilang pokoknya outputnya true kalau sebagian besar inputnya true. Inputnya 3, sebagian besar berarti minimal 2. Kita cek di sini yang inputnya ada 2, yang true-nya. Ini 2 kan true-nya. Kalau ini cuma 1 ya, kelihatannya cuma 1. Ini ada 2 juga. Ini ada 2 juga. Ini ada 3, masukin jangan? Masukin, karena kita mau yang sebagian besar, minimal 2, 3 tetap masuk. Ini yang 1, yang tinggi gitu. Nah, dari sini kita bisa ngartiin si truth table. Kita bisa ngartiin masing-masingnya. Ini ya. Ini tuh kenapa A-nya ada gininya. Ini anggap aja aksen lah ya, aksen BC. Aksen itu artinya apa? Maksudnya yang A-nya nggak true. Gitu ya. Di sini kan A-nya nggak true, B-nya true, C-nya true. A-nya true, B-nya nggak true, C-nya true. Kita tulis kayak gini. Ya, kalau ini mau dibaca boleh sih. Tulis suku N untuk setiap kasus. Istilahnya, variabel input. Terbalik atau tidak terbalik. Ya, boleh dibaca, cuman bahasanya nggak sehari-hari ya. Nggak tahu sih, terserah. Oke, slide ini kayaknya udah kita lanjut aja ke step 3. Tadi ya, kita udah tuliskan ada 4 ya. Ada 4 gini-giniannya. Yang si X-nya tadi true ya. Oke. Nah, terus kalau udah ditulis gini, kita disuruh sederhanain. Caranya gimana? Caranya si ABC ini ditulis jadi 3 kali, awalnya jadi 1 kali doang kan. Jadi 3 kali. Nah, itu kenapa? Karena kita pengen bikin gini. Mungkin kalau di step by step-nya biasanya gini sih enaknya. Kita punya X-nya, A aksen BC, tambah AB aksen C, udah nomor di bawahnya. AB aksen C, tambah, ini C aksen artinya. C aksen tambah ABC. Kalau gini sih, yang paling kelihatan ini dulu ya. Ini sama ini, kita bisa satuin. Satuinnya jadi apa? Jadi BC. Itu kenapa bisa kayak gitu? Cara panjangnya sih kayak gini ya. Cara panjangnya kayak gini. Jadi kalau si A aksen ditambah A itu bisa dicoret jadi hilang. Kalau cara biar enakannya mah cari aja yang ini kan udah sama. Ininya beda kan, coret aja. Si BC ini jadi BC doang gitu. Terus sisanya ada 2 ini. 2 lagi. Tapi kalau di 2 ini nggak bisa kita satuin. Ya kan? Soalnya ini nggak ada 2 huruf yang sama. Makanya dia tuliskan, tambahkan lagi ABC. Kalau kita tambahin lagi ABC, kita bisa ngeliat lagi nih, oh ini AB-nya sama nih.
AB ini ditulis ya. Terus C-nya coret. Sisa 1 kan, ini udah nggak ada, ini udah nggak ada. Sisa 1 ini. Sama kayak tadi caranya, kita tulislah ABC lagi di sini, tambah ABC. Supaya nanti kita bisa ambil A sama C-nya kan. Ini udah sama, tambah AC gitu. Rada gaje sih ya, kalau ngelihat orang ngerjain, enakan ngerjain sendiri sih. Cobain gitu. Terus pertanyaannya, kenapa boleh ditambah-tambah gini? ABC-nya kan cuma 1. Nah, itu tuh boleh. Kenapa? Soalnya sama aja. A tambah A misalnya. Misalnya kita punya X-nya ini. Sama aja kan dengan X sama dengan A. Soalnya kalau misalnya A-nya ini false, berarti false tambah false, ya tetap false semuanya. Sama-sama false. Kalau true, berarti true tambah true, ya tetap true. Tetap true. Ngerti nggak sih? Udah susah ya ngebayangin. Paling ditunggu deh. Ada yang mau nanya dulu nggak di sini? Kurang jelas di mana gitu boleh. Sampai sini dulu aja. Sampai ini. Sampai sini. Ada yang nggak ngerti cara ngubah ini ke sini? Sini. Yang ABC tadi gimana ya? Oke. Pokoknya kalau kita udah punya dapat ini, kita boleh tulis ABC sebanyak yang kita mau nih. Kita tulis 3 kali boleh. Atau mau nulis yang ini 3 kali juga boleh. Asalkan kita bisa nyederhanain pakai itu. Ini kalau di Keymap rada enak sih. Kalau nggak kita speedrun bikin Keymap aja. Kita speedrun aja ya. ABC di sini. Berarti ada AB, A aksen B, A aksen B aksen, AB aksen. Di sini ada C aksen. Gitu ya. Jelek. Oke, warna merah. ABC-nya 1. Terus ini A aksen BC. A aksen BC 1. A B aksen C. A B aksen C 1. ABC aksen. ABC aksen. Gini ya keymap-nya. Ini 0. Ini. Terus tadi kita bisa sederhanain kayak gitu. Kalau di keymap sih caranya di apa ya, kayak ini kita bisa lingkarin kan. Ini bisa kita lingkarin juga. Ini bisa kita lingkarin pakai warna lain deh. Pakai warna biru. Dan biru. Ungu. Ini kita bisa lingkarin sama yang ini juga. Kalau di keymap ya. Dan itu hasilnya sama ya. Di sini kan si yang ungu ini AC. Kenapa? Soalnya ya keymap lah ya namanya juga. Ini B-nya kita bisa coret. Soalnya dia sama-sama di sini. Mungkin untuk lebih jelasnya keymap ada di itu, ada di VBL kalau mau nonton lagi. Terus di sini ada AB yang warna hijau. Sama yang warna hijau satu lagi ini AC ya, berarti. Iya, AC ya. Berarti ini oh ini BC, ketang yang ini BC. Soalnya B-nya sama, A-nya kita yang coret ini buat dapet ini. Ada 2 cara sebenarnya, dua-duanya sama-sama nggak jelas. Cuman kalian bisa pilih yang nggak jelasnya, lebih nggak jelas yang mana, hindari aja. Ada yang masih mau nanya? Full detik ya. Zal, ada yang nanya nih, anonimus. Berarti dua-duanya bisa-bisa aja ya caranya ya katanya? Bisa. Terserah mau pakai yang mana. Oke, oke. Udah ya, udah 10 detik. Kita lanjut aja.
Clear ya? Oke, draw dulu. Ya, tadi kita udah dapat si X-nya. BC tambah AC tambah AB. Cara bikin sirkuitnya gimana? Ini kita, kalau yang perkalian ini pakai gerbang AND, kalau yang penjumlahan ini pakai gerbang OR. Kebetulan ini kita bisa OR-nya di terakhir, M-nya dulu. Mungkin kita speedrun bikin ulang dari awal juga. Kita bikinnya ABC deh, biar beda. ABC mulai dari sini. Kita butuh BC di end. Berarti kita butuh yang kayak gini ya. Ini end. Kalau lupa, cari di Google deh gambarnya. Ada. Masuk sini, si C-nya. Terus ada AC juga. Ada N. Sini. Isinya A sama C. Si C-nya kita cabangin aja deh. Dari sini kita cabangin C-nya ke sini. Terus AC. Ini BC. Terus ada AB. AB juga kita bisa bikin yang gini. Masukin A-nya, kita cabangin aja dari sini. Sini. Dari B kita cabangin dari sini. Sini. Ini cabang ya. Yang ini. Cara nyabangin sama kayak mulai sih. Pakai titik aja. Terus hasilnya baru di-OR-kan ya. Ini habis kita N masing-masing, kita OR-kan. Tiga-tiganya langsung masuk ke gerbang OR. Ini gerbangnya yang lancip. Ini kan AC ya. AC, ini AB, ini BC. Masuk gerbang OR, terus beres. Ini hasilnya, si X-nya ini. Oke, ada yang masih nggak bisa bikin ini? Bikin sirkuit gini-gini? Masih nggak jelas gitu, mau nanya. Tunggu 10 detik ya. Ya udah nggak ada, kita lanjut aja. Oh ya, kalau mau nanya di tengah-tengah boleh lewat chat aja, nanti dibaca. Oke, kita lanjut. Ini yang di SLC kemarin ya, jadi kemungkinan kita lemah di sini sih. Ini ada di GSLC yang tentang pembuktian-pembuktian gitu. Nah, ini tuh intinya aja. Intinya itu di proof itu ada macam-macam ya, ada direct proof, ada indirect tuh kalau nggak salah. Indirect itu ada yang apa ya, kontrapositif itu atau apa? Kontrapositif. Terus ada satu lagi apa ya? Lupa satu lagi apa? Apa ya? Kalau nggak salah di inverse gitu, terus baru nanti pakai direct proof. Dan ada satu lagi yang kata si ibu ini bakal keluar, yaitu mass induction. Kata si ibu itu ya, ibu LC, berarti Bu Yasi. Katanya ini penting mass induction. Makanya kita di sini bakal bahas. Outliernya aja ini tutorialnya ya, yang perlu diingat. Kalaupun kalian nggak tahu ini apaan juga masih bisa. Kalian nggak tahu mass induction itu apa juga. Yang penting kalian ikutin step ini, 1, 2, 3. Nah, PN ini apa? Nggak kebayang ya. PN, apaan itu PN? Apa itu P1? Apa itu PK? Apa itu PK plus 1? Nanti kita bakal coba ngerjain soal. Cuman di sini ingat, pertama kita bikin PN, terus tunjukkan P1 true, tunjukkan kalau PK true, PK1 true. Itu aja, hafalin. Boleh di SS gitu. Oke. Udah, kita lanjut aja. Kita clear dulu.
terus draw. Oke, warna hijau. Oke, kita di sini diminta gunakan induksi matematika untuk, maaf ini. Untuk membuktikan bahwa jumlah n buah bilangan ganjil positif pertama adalah n kuadrat. Nah, dari sini aja udah bingung. Di sini kan nggak ada nggak ada ekspresinya gitu, nggak ada matematikanya gitu. Berarti kita harus bikin sendiri. Bikin sendiri gimana caranya? Caranya gini. Ini adalah kita bikin sama dengan. Terus ini adalah apa gitu, n kuadrat kan di sini, ini di ruas kanan aja. Terus baru yang ruas kiri ini kita pikirin n buah bilangan ganjil positif pertama. Bilangan ganjil positif pertama sebanyak n. Ganjil positif mulai dari 1, terus ketiga, kan, terus kelima, terus sebanyak apa? N buah. Nah, kita nggak tahu kan ini di sini mau nulis apa. Kita harus pikirin itu lagi. Kayak gini. Ini kan untuk yang pertama, kedua, ketiga, dan ini ke yang n. Kita bisa lihat di sini, kalau ini itu 2n kurang 1. Ya kan? 2 kali 2 kurang 1, 3. Ini juga sama, 2n kurang 1. Kalau n-nya 3, berarti 6 kurang 1, 5. Ya kan? Berarti kita tulis di sini 2n kurang 1. Terus kita coba hapus ini. Nah, ini baru kita dapat formulanya, baru sampai sini. Kita harus ngebuktiin nih, kalau ini tuh benar, pakai induksi matematika. Kita tulis dulu step-nya ya. Step-nya itu bikin PN. Oh, ini kita udah bikin PN, guys, ternyata. Di sini ini kan PN. Kita udah bikin PN. Habis itu, yang kedua tadi, tunjukkan P1 benar atau valid. Kita harus tunjukkan, guys. Kita mulai langsung tunjukkan aja ya di sini. Caranya gimana? Kita bikin P1. P1 itu berarti satu buah bilangan ganjil positif pertama. Satu doang. Adalah n kuadrat. N-nya 1. 1 kuadrat. Benar ya? 1 kan 1 kuadrat terbukti. Berarti kita lanjut lagi ke step 3 terakhir. Tunjukkan. Tadi yang ada jika-jikanya itu, kalau lupa sih, tulis aja dulu jikanya. Jika apa, maka apa. Terus kita pikirin lagi, jika apa ya? Kalau PK gimana? Oh ya benar, kalau induksi kan kita mau ngelihat si kayak domino efek ya. Kalau di PPT tuh dia ngomongin domino-domino. Domino-domino tuh berarti kalau satu runtuh, yang lain runtuh. Satu true, yang lain true. Apakah benar ini satu true, yang lain true? Itu kan pertanyaannya. Jadi kita gini, apakah benar kalau kita PK-nya true, maka untuk seterusnya true juga. Dan domino kan. Apakah benar kalau kita Noel domino yang paling depan, yang paling belakang bakal ikut runtuh juga. Cara ngebuktiinnya tinggal kita toel domino pertama, kita lihat domino kedua jalan atau enggak. Itu aja analoginya mah. Nah, terus cara nunjukannya gimana? Pertanyaannya gitu kan. Kita bikin lagi PK berarti. PK dulu. Kita bikin PK 1 tambah 3 tambah 5 tambah set tambah. Nah, ini kan kalau PN kan dalamnya N. Kalau P1 dalamnya 1. Kalau PK dalamnya K. Tinggal ganti aja. Sama dengan K kuadrat. Terus kita harus tunjukkan kalau ini benar, si PK plus 1-nya benar. Ya udah kita lanjut aja. Tunjukin si PK plus 1. Kita pengen bikin gimana caranya ini supaya jadi PK plus 1. Pengennya mah gitu kan. Cuman kita tulis dulu aja. PK plus 1. Caranya gimana? Ya sama, kalau PN dalamnya N. Kalau P1 dalamnya 1. Kalau PK dalamnya K. Kalau PK plus 1 dalamnya harus K plus 1 juga. Makanya kita gini, K plus 1 kuadrat untuk ruas kanan. Untuk ruas kiri gimana?
Nah, ini kan kita tadi kan indeksnya kan gini kan, 1, 2, 3 sampai K. Kita mau sekarang 1, 2, 3 sampai K plus 1. Sebelum K plus 1 apa? K, ya kan? Kita mau indeksnya kayak gini. Aduh, warnanya kurang konsisten ya, tapi ya udahlah, semoga ngerti. Jadi kita tulis dulu ini standar seperti biasa. Titik-titik ini boleh ya, artinya tuh 5, 7, 9, berapa? 11, 13, 15, 17, 19, sampai sekian. Ya. Terus ini 2 K-1. Nah, ini apa? Ini adalah 2K-1, tapi K-nya kita ganti K plus 1. Berarti 2K plus 1 kurang 1. Rusuh ya, sempit. Ya udah. Oke, ini ya si equation-nya itu yang di bawah ini. Yang ini. Nah, dari sini kita mau nunjukin nih, apakah jika PK plus 1 benar, berarti kita, kalau naifnya mah gini, coba hubung-hubungin. Kan ini nggak ada hubungannya PK sama PK plus 1. Kita coba hubung-hubungin si PK sama PK plus 1. Caranya gimana? Salah satu cara yang naif juga adalah substitusi aja. Kalau kita substitusi kan, ya ini substitusi. Ada hubungannya jadinya kalau kita substitusi. Makanya kita ngeliat nih di sini. Ini itu sama dengan ini kan. Yang mana ini adalah K kuadrat. Jadi kita bisa ganti K kuadrat. Terus tambah, ini kita kali aja. 2K, terus 2 kali 1. 2 kurang 1, 1. 2K tambah 1 sama dengan K tambah 1 kuadrat. Tiba-tiba benar. Terbukti langsung. Kenapa terbukti? Soalnya kalau kita kalikan ini kan jadi K kuadrat tambah 2K tambah 1. Sama kan luas kiri kanannya. Tiba-tiba terbukti gitu. Nyampe sini juga udah cukup. Ini nggak usah ditulis juga nggak apa-apa. Langsung aja ngomong. Terbukti. Beres deh. Gimana? Ada yang nggak kebayang banget bagian mana gitu? Boleh tanya. Boleh PC juga. Kalau bingung, chat gitu. Dari panitia juga mungkin ada yang mau nanya, bisa. Ini penting ya, kata si Bu Yasi, katanya, kan kemarin aku ngirimin list yang mau dibahas di responsi apa aja. Terus dia nambahin katanya, oh itu mathematical induction penting, harus dibahas. K-map juga penting, harus dibahas. Kemarin ngiranya K-map nggak penting, ternyata penting. Dimana yang 2K-1 sama 2 kali K itu diapain tadi? Ini bentar, aduh kenapa gini, annotate, draw, ini ya Dim, ini itu adalah ini, makanya kita masukkan aja ke sini. 2K-1-nya hilang, kan kita substitusiin dengan ini yang warna pink ini. Korea oret-oret. Kalau yang ini dapat dari mana? Dari atas ini. Masih lanjut. Ini mau serif dah BTW. Bukan yang itu ya. Nunjukin tadi yang di oret-oret gitu. Ini ada yang tanya, Zel. Halo? Halo? Yes. Ada. Ini ada yang PC aku. PC sini aja deh kayaknya. Jangan PC panitia lain biar bacanya enak kan. Oke. Tapi kalau itu ya nggak apa-apa sih. Tadi pertanyaannya apa? Wait. Udah di direct. Bukan sama dengan tapi lebih besar atau kurang sama dengan gitu.
Kalau iya, gimana caranya? Sama aja atau gimana? Sama aja. Kita nggak ada contoh yang gitu-gitu sih, tapi sama aja harusnya. Cuman hati-hati ya kalau ada yang lebih besar lebih kecil gitu, kalau dikali negatif lah atau mau ngapain gitu, kan ada aturan-aturannya. Kalau lebih besar kita kalikan negatif -1, kedua ruas berubah jadi lebih kecil. Kayaknya nggak akan keluar sih, semoga. Tapi kalau keluar ya udah, kira-kira sama. 10 detik lagi, ditunggu. Zul, ada yang nanya nih. Boleh. 2n-1 itu dapatnya harus mikir sendiri ya, kayak di otak-atik gitu. Ah iya, ini harus mikir sendiri. Sedihnya gitu, di contoh soal yang ini. Kalau habis ini ada contoh soal yang nggak usah mikirin ininya, udah dikasih mentah-mentah. Gimana teman-teman mau lanjut sekarang? Ada yang mau nanya lagi, guys? Oke, ada pertanyaan lagi. Buat yang pertidaksamaan bakal dibahas nggak ya? Di respons ini enggak, kenapa? Karena kami belum masukin soal yang kayak gitu. Kalau dibahas cukup nggak ya waktunya? Ini kayaknya udah mepet banget sih, sisa 45 menit. Tapi kalau sempet, di akhir ya, kalau sempet. Lanjut? Ya udah, lanjut aja, ini lebih clear. Oke, terus ini lebih enak ya, dia udah ngomong. Untuk semua bilangan bulat, integer berarti Z. Tidak negatif N, berarti bukan Z. Bilangan natural berarti yang atau 0 gitu. Pokoknya dikasih rumusnya. Buktiin inilah intinya. Ingat ya, si stepnya. Yang pertama, bikin PN. Kedua, tunjukkan. Show aja, biar pendek nulisnya. P1, valid atau true. Yang ketiga, tunjukkan kalau PK true, maka dan PK plus 1 true. Oke, pertama kita bikin PN dulu berarti. Sini. PN-nya udah dikasih ya sebenarnya. Kita tinggal tulis aja. 20, 21, 22, sampai 2N. 2N plus 1 kurang 1. Step 1 udah. Step 2 sekarang. Kita tulis P1. Sebenarnya Maya, kalau yang benarnya mah kita tulis dulu di sini, baru kita kasih tunjuk, oh ini P1. Cuman enakan gini sih kayaknya mah. Ini aja. P1 berarti kita ganti N-nya dengan 1. Kalau kita ganti N-nya dengan 1, berarti dia sampai 21 ya. 21. Terus di sini N tambah 1. 1 tambah 1. Berarti pangkat 2. Pangkat 2 kurang 1. 2 pangkat 0 berapa? 1. 2 pangkat 2, 2 pangkat 1, 2. 2 pangkat 2, 4. Kurang 1. 3 sama dengan 3. Berarti oke. Terus lanjut. PK. PK berarti kita tulis PN, cuman ganti. Jadi K. Set. 2K. 2K plus 1 kurang 1. Kita bikin ini jadi PK plus 1. Pakai warna hijau aja biar beda. Kalau PK plus 1 berarti K-nya kita ganti dengan K plus 1.
Ini kan jadi K plus 1 plus 1, kan? Kurang 1. Nah, untuk ruas kirinya, kita nggak boleh sih ngeganti ini jadi K plus 1. Boleh, kita langsung aja. 2K plus 1. Misalnya gitu ya. Ini 20, 21, 22. Cuman di sini kita bisa tulis juga untuk mempermudah diri sendiri. Sebelum 2K plus 1 berarti 2K ya. Gitu ya. Supaya apa? Supaya kita bisa substitusi nanti pas kita mau ngehubung-hubungin biar jika maka terpenuhi. Ternyata ini ada di sini. Masukin aja berarti 2K plus 1 kurang 1 ditambah 2K plus 1 sama dengan 2. Ini K-nya kita tambahin aja. K plus 2 kurang 1. Nggak muat, guys. Kita pindah ke sini aja. Nah, di sini kan ada sama-sama kurang 1 ya. Kita jumlahkan kedua ruas dengan 1. Jadi hasilnya gini. 2K plus 1 tambah 2K plus 1 sama dengan 2K plus 2. Kalau sampai sini biasanya kita mikir dulu ya. Loh kok gini? Ini gimana nih caranya? Nah, mana ya enaknya? Ini itu kalau kita punya A tambah A, kita bisa tulis 2A kan. Anggaplah ini A. Kita bisa tulis 2 kali 2K plus 1. Terus dikali 2 nih. Kalau misalnya kita punya 2 pangkat 2, kita kali 2, berarti dijumlahkan sih ininya. 2 pangkat 2 tambah 1. 2 pangkat 3, ya kan? Ini juga sama. Kita tinggal 2 pangkat 1 kan ini. Pangkatnya kita jumlah aja. 2K plus 1 tambah plus 1. 2K plus 2. 2K plus 2. Terbukti. Sampai situ udah beres. Ini lebih gampang kelihatannya dari yang tadi. Kecuali bagian akhirnya. Ada yang mau nanya? Ya, ada yang mau nanya, guys? 10 detik. Oke, udah lewat. Kita lanjut aja. DNF. Ini review aja sih. DNF. Ya, pokoknya DNF itu nggak boleh ada yang berulang. Lihat contoh yang salahnya aja ya. Nah, ini tuh bukan DNF. Soalnya ada ini. XZ berulang. Pokoknya DNF nggak boleh berulang aja. Kalau gini, X, Y, Z, X, Y, aksen Z. Ini boleh ya, soalnya nggak ada yang berulang. Yang nggak boleh itu kalau X aksen Y, Z tambah X, Y, Z. Nggak boleh. Soalnya ini berulang. Ini bukan DNF. Gitu aja. Nggak tahu sih soalnya gimana contohnya. Mungkin contohnya tuh ngubah DNF ke full DNF. Kita lanjut aja ke slide selanjutnya. Nah, ini full DNF itu cukup aneh sih ya. Full DNF itu nggak harus DNF. Beda banget artinya full DNF sama DNF. Full DNF itu bukan DNF yang keren atau gimana. Cuman beda jauh. Misalnya, di sini ada contoh. Nggak ada sih. Kita bikin contoh aja nanti. Full DNF itu di setiap ininya tuh muncul semuanya. Kalau kita punya X, Y, Z, semuanya harus muncul. Nggak boleh kayak X, Y tambah X, Y, Z. Ini nggak boleh. Ini harus ada Z-nya. Harus ada Z-nya. Gitu.
Terus contoh ngubahnya, ini dikasih sih. Kalau kita punya XY tadi, ini kan nggak boleh ya. Kita kalikan aja dengan Z tambah Z persen. Kenapa boleh dikalikan tiba-tiba? Soalnya ini tuh sebenarnya itu satu ya. XY dikali ini tuh sama dengan XY. Sebenarnya gitu. Cuman kita kan mau bikin full DNF. Kita ngada-ngadain si Z-nya, diada-adain. Jadi tiba-tiba ada, kan? Gitu sih paling. Simpelnya ya, kalau XY ini. Simpelnya gini. Ada yang mau nanya nggak 10 detik? Chat juga nggak apa-apa. Apakah full DNF harus DNF? Tidak. Ini berulang kan XZ-nya. XZ-nya berulang kan di sini. Berarti bukan DNF. Bukan DNF. Tapi full DNF karena semuanya muncul. Semuanya muncul ya. Oke, lanjut. Rif. Nah, ini review sedikit. Buatlah ekspresi boolean dari tabel tersebut dan sederhanakan. Kita bakal nunggu berapa ya, 5 menit buat kalian nih yang mau latihan. Nanti chat aja jawabannya. Panit mau ikutan juga boleh. Buat review aja. Ekspresi boolean tuh kayak gimana sih? Kalau ada yang masih lupa, pokoknya jadi S sama dengan, pokoknya ini PQ lah, atau tambah R lah, atau gimana gitu. Ini namanya ekspresi boolean. Sambil nunggu, kita pandu aja. Cara pertama adalah kita lihat yang outputnya 1. Ini. Kita lihat di sini. P-nya 1, Q-nya 1, R-nya 1. P-nya 1, Q-nya 1. R-nya tidak 1, R aksen. Tapi ini kita nggak lihat ya, salah berarti. Terus ini P. Q-nya tidak 1, Q aksen. R. P. Q aksen. R aksen. Kalau udah gini gimana? Kita tulis S sama dengan sekian. Tunggu berapa ya? Semenit lagi deh. Nebak juga nggak apa-apa sih. Kalau salah nggak apa-apa. DM juga nggak apa-apa. Gimana nih? Ada yang lagi ngerjain nggak? Oke, ada yang jawab. PQR tambah PQ aksen R tambah PQ aksen R aksen. Benar, tapi kita diminta sederhanakan. Bisa nggak disederhanakan lagi? Kata Kenneth, S sama dengan PR tambah P. Benar nggak tuh? Kelihatannya belum tepat sih, kalau dilihat dari tabel. Ya, ini P-nya difaktorkan keluar. Menarik. Belum ada yang 100% tepat sih. Kita bahas aja kali ya. Kalau masih mau nebak juga boleh. Oh, ada yang nebak lagi.
Maksudnya nyobain kerjain. PR tambah P tambah PQ aksen. Masih salah. Kenapa tahu salah gitu? Sebenarnya gampang sih, ada cheat-nya. Kalau mau tahu kerjaan orang salah atau benar. Kalau ada yang ngomong PR tambah P tambah apapun itu, kita lihat di sini ada P ya. Artinya dia ngomong kalau P berarti outputnya selalu benar. Tapi di sini enggak. Di sini enggak. Berarti jawabannya udah fix salah ini. Bikin jawaban yang benernya gimana? Nah itu nggak ada cheat-nya sih. Kita harus gini. Pertama tulis normalnya dulu ya. Secara wajarnya. Yang belum disederhanain. Bentar ya, nutup dulu kolom chatnya. PQ aksen R. PQ aksen R aksen. Gini ya, tadi teman kita juga udah ngejawab, cuman ini kan belum sederhanain. Nah, gimana nyederhanainnya? Sebenarnya kalau cara ini ya, cara rusuhnya kita coret-coret kan. Coret langsung PR, tambah P, di aksen, R aksen. Terus kita nggak tahu mau nyoret apa di sini. Kita copas aja deh si PQ aksen R. PQ aksen R kita copas. Kenapa kita copas PQ aksen R? Kenapa nggak PQ R? Soalnya kita mau ngecoret. Kalau ngecoret itu cuma boleh satu. Nggak boleh ngecoret ini. Mungkin ini yang bikin tadi PR tambah P. Nggak boleh ngecoret dua sekaligus. Kenapa ini nggak hapus? Oh iya. PR tambah. Ya, salah coret berarti. Bukan key-nya yang kita coret. Key-nya sama kan. Kita coret yang beda. Ini yang kita coret. Aduh, salah. Ini yang kita coret. Key aksen. Jawaban yang benar ini, guys. Kalau yang ngefaktorin keluar gitu, nggak tahu sih ya cara benernya gimana. Cuman kalau cara rusuhnya gini, cara yang setengah rusuh, nggak setengah rusuh sih, cara yang bagusnya gini. P aksen R tambah P, P aksen R aksen. Setengah rusuh berarti kita nulis PQR. PQ aksen R-nya 2 kali dulu. PQR. Ya, tambah, sorry. Baru coret-coret di sini. Yang beda, coret. Dapat PR, tambah PQ ya, tambah PQ aksen. Terus ada pertanyaan, aturan milih yang copas itu gimana taunya? Ya, ini tuh harus ini ya, harus rada jadi tukang apa ya, tukang ramal ya. Awalnya kan gini ya, kita belum tahu ini, kita mau copas. Ntar deh, kita ulang berarti. Kita hapus dulu. Ini kita hapus dulu. Kalau sampai sini mah kita belum ngeramal apa-apa ya. Soalnya kita cuma nyoret doang. Nah, terus gimana taunya kita bisa ngecopas yang ini? Pertama kita lihat dulu nih di sini. Yang apa ya? Yang kesamaannya banyak dan bedanya cuma satu. Ini kan sama, ini sama, ini beda. Nanti kita bisa coret dua hal ini berarti. Makanya kita bakal copas, kita panggil lagi si abang yang itu. Waduh, kenapa nih? Kita panggil si abang yang ini. Oke. 10 detik lagi, ditunggu. Sisa 25 menit kita padahal masih banyak. Speedrun nanti. Ya udah, kita lanjut, Rif. Oh, ada pertanyaan. Berarti harus nentuin yang banyak persamaannya ya?
Apa maksudnya? Yang banyak persamaannya. Iya, maksudnya Buat tadi tentuin yang yang cukup sih. P sama Oh, banyak sama ya, ya. Banyak sama. Banyak sama beda satu. Kalau beda dua, nggak bisa sih untuk coret. Lanjut. Ini set teori ya. Ini SS aja terus nanti baca boleh. Kita juga kalau nggak salah kopas dari PPT sih. Intinya set adalah himpunan. Terus repetition atau duplikasi irrelevant. Artinya ini equal ya, equal. Terus subset ini kita gambarin aja. Misalnya ini A, pakai pen. Ini B, maka A adalah subset dari B. Superset gimana? Kebalikannya. Kalau kita punya diagram Venn gini, B adalah superset dari A. Kardinalitas. Kalau S finite, finite artinya terbatas. Terbatas itu bukan infinite ya, sama aja kebalikannya sih. Kayak kalau kita ngomongin bilangan real yang lebih besar dari 2, itu kan infinite ya, kita nggak tahu kardinalitasnya seberapa banyak. Kalau bisa dihitung misalnya 1, 2, 3, hitung aja. Si yang bedanya, number of distinct element. Itu ya, kalau beda, anggap sama. Kalau nggak boleh ditulis ulang, ini 3. Langsung aja S-nya, oh ya isinya kan pasti cuma 1. Gitu. Power set. Kalau S adalah set, dan maka power set dari S adalah PS. Maka isinya kayak gini. Isinya apa? Kalau kita punya AB, kita punya ini, terus A, terus B, terus AB. Ada 2 pangkat kardinalitas si S, kalau nggak salah. Kalau S-nya ada 3, ABC, berarti ganti ya warnanya. Ini A, B, C, AB, BC, CA, ABC. Nggak 2 pangkat S ya berarti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti benar 2 pangkat S. 2 pangkat S benar. Si banyak power set. Ada 8. Nah, nggak ada yang nanya kan ya? Lanjut aja. Yuk, speedrun. Union. Semua yang ada di dalam. Oke, lanjut aja langsung. Intersection. Lambangnya kan gitu ya. Dan yang ada di dua-duanya. Yang ada di A dan ada di B. Lanjut. Set difference. Dibantuin arsir deh. Ini ya, set difference itu. Kalau kita punya A, kita punya B. A dikurangi B berarti si A-nya, tapi yang ada yang nyentuh B-nya dicoret. Nggak mau ketemu B pokoknya. Itu aja. Ini lebih formalnya gini. Artinya sama aja. Lanjut. Ini ada juga disjoin. Disjoin sesuai namanya. Disjoin, tidak join. Tidak join artinya terpecah ya, misah ini pulaunya gitu. Nggak ada intersection. Set yang intersectionnya kosong. Set yang intersection kosong. Join. Kalau komplement apa? Komplement yang antinya ya. Kalau ini A-nya, komplementnya maka yang bukan A semua ini. Oke, lanjut. Review dikit. Sebenarnya nggak review juga ya. Ada yang baru juga di sini. Apakah A subset dari B? Ayo dijawab di chat. Tebak aja ya atau tidak ya kan. Ya, cenah. Benar ya. A subset dari B kenapa? Soalnya semua anggota A, ini lisan aja. Semua anggota
A ada di B. Yes. Yang A. Terus yang B, apakah A proper subset of B? Tebak aja ya atau tidak. Proper subset nggak dibahas tadi. Ada yang nebak ya udah. Oh ya, ada tebak katanya tidak. Ada yang jawab iya. Jawabannya benar iya ya. Si Fabian luck-nya kurang gede nebaknya berarti. Kenapa? Soalnya proper subset itu artinya, nggak usah artinya deh, kasih contoh aja. Kalau A 1,2, B-nya 1,2 juga, ini A, ini B. Apakah A proper subset of B? Tidak, karena A itu sama dengan B. Kalau beda, berarti proper subset. Simbolnya sama. Sama aja, cuman nggak ada ininya, sama dengannya. Mirip kalau kita ngomongin yang X lebih kecil sama dengan 7, sama X kurang dari 7. Kalau X-nya 7, di sini salah kan? Nah, sama. Proper subset tuh gini aja, cuman dikurangi bawahnya sih. Oke, lanjut. Oke, counting. Ini rumus normal ya. Cara nulisnya gini. Cuman favorit si Bu Yasi tuh gini ya. Yang ini. Favorit dosen kayaknya. Atau dosen yang lain favoritnya gimana. Kalau kita mah kan sukanya gini ya. Sama aja lah. Ya udah lanjut. Rumusnya Bastard kemarin udah bahas, kita bahas sekali lagi. Ya, Bu Maria juga gitu ya, mungkin semua dosen gitu. Atau emang harusnya gitu ya, atau gini nulisnya kan. Terus C itu, nah ini nih, ada trik sih buat ngapalin kalau kalian sama-sama dengan aku yang nggak bisa hafal C itu apa, P itu apa. Kalau C itu yang complicated, berarti bawahnya ada 2 biji sih faktorialnya. Kalau P yang simple, cuma 1. Kapan makainya? Aduh, salah tulis. Kapan makainya? Makainya itu kalau butuh apa sih? Butuh urutan pakai P. Urutannya penting, maksudnya kalau ABC beda dengan CBA. Kalau sama pakai yang C. Sama. C buat perwakilan. Gitu. P untuk urutan atau banyak cara. Banyak cara nyusun. Ya, gitu aja tipsnya. Oke, lanjut. Ya, telat SS berikutnya. Seorang sapam bank ingin mencetak nomor antrian nasabah yang terdiri dari 3 angka. Kalau Bu Yasi sih ngomongnya dia lebih suka orang yang nggak pakai rumus ya, langsung aja. Kita mau bikin nomor dari 3 angka. Nomor antrian tersebut memuat angka yang sama. Tidak sama ya, tidak memuat angka yang sama dari 0, 1, 2, dan 3. Berarti kalau kita udah pilih 3 di sini, ya enggak. Kalau box pertama berarti ada 4 kemungkinan kan. Angkanya 0 atau 1 atau 2 atau 3. Terus kalau udah kepilih salah satu angka, sisanya 3, terus sisanya 2. Ntar kita kali aja. Hasilnya 24. Kalau cara terpelajarnya pakai bukan P ya. P sih, P. Kenapa P? Soalnya 011 beda dengan 110. Oke, jadi P-nya dari berapa dipilih berapa? Dari 4 dipilih 3. P itu rumusnya yang simple. Berarti yang atasnya itu semua dibagi yang 4 kurang 1 ya berarti. 4 kurang 1, 4 kurang 3. 4 kurang 3, 1. Ya udah, 4 kali 3 kali 2. Sama dengan 24. Ngerti lah ya ini mah kelihatannya. Udah lanjut. Yuk speedrun. Kita harus speedrun guys. Sudah segini. Function belum dibahas. Ketua rapat dihadiri oleh 5 orang peserta. Ketua, wakil, sekretaris, anggota 1, anggota 2. Susunannya mengelilingi meja bundar. Wah, meja bundar guys. Kita gambar aja mejanya bundar. Ini meja ya ceritanya. Terus ada ketua, wakil, sekretaris. Ketua, wakil, sekretaris. Anggota 1, anggota 2. Terus dia ngomong, ketua sama wakil harus berdekatan. Nah, ketua sama wakil berdekatan.
Berarti dia pasti gini kan, pasti nempel-nempelan. Kita tulis aja dengan variabel X aja deh. Terus gini. Sama kayak tadi, A1, A2. Pakai rumus apa? Rumus P yang cycle atau apa ya, cyclic gitu. Sama aja. Cyclic. P cyclic itu N kurang 1 tanda seru. Kalau nggak salah ya, benar ya, semoga. Berarti di sini N-nya ada berapa? Harusnya 5 ya, cuman kita anggap si ketua sama wakil itu satu orang, satu tubuh aja kita anggapnya. Berarti sisanya ada 4 orang ya, atau 4 tubuh weh. 4 tubuh, 4 kurang 1, berarti 3 tanda seru. Nah ini tuh buat nyusun yang ini. Sayangnya di dalam si tubuh yang ini, yang kita grup X ini, ada 2 orang kan, berarti ada 2 kemungkinan dong. Kita bisa aja bikin kayak gini atau nggak kebalikannya, si ini W-nya di sini, si K-nya di sini, kan beda urutannya. Berarti kita kalikan 2 sama dengan 3 tanda seru 6, 12. Mungkin pertanyaan yang wajar muncul sih, kenapa dikalikan 2? Soalnya meja yang kayak gini sama meja yang gini, A1, A2, WK ini beda kan ya? Beda. Ini beda susunannya, makanya kita harus kali 2. Soalnya kemungkinan di dalam si X itu ada 2. Oke, lanjut. Nah, ini mah, ini ya, dia pengen milih perwakilan intinya mah. Berarti pakai C. Kenapa bisa tahu pakai perwakilan? Soalnya kalau kita beli sapi, beli 3 ekor sapi gitu, dari 6 sapi, penting nggak urutannya? Kita beli sapi A, sapi B, sapi C. Beda nggak sama beli sapi C, sapi B, sapi A? Sama aja ya, berarti pakai C. C itu rumusnya yang ribet. Nah, oh iya, sama maksudnya Bian, sorry ya. Beli sapi ABC, beli sapi CBA sama ya. Makanya kita pakai C. C-nya apa? Jadi kita beli sapi dulu aja. Sapinya dari ada 6 kandidat, kita beli 3. Terus kita nggak ditambah ya. Dikali ya berarti ya. Dikali. C 64 domba ya ini. Terus dikali C 85. Kenapa dikali? Kenapa nggak ditambah? Soalnya semuanya harus terjadi. Nggak boleh salah satu yang terjadi. Semuanya harus terjadi. Semua harus terjadi. Kalau salah satu terjadi, ditambah. Makanya nanti kita, ya ini mah hitung sendiri kali ya. 6, 5, 4, 3 tanda seru, 3 tanda seru, 3 tanda seru. Coret, 20. Kali 6, 5, 4 tanda seru, 4 tanda seru, 2 tanda seru. Coret, 3 kali 5, 15. Kali 8, 7, 6, 5 tanda seru, 5 tanda seru, 3 tanda seru. Coret, 8 kali 7, 42. 56 ya. 56 kali 2, 112, kali 15. 56 tambah 112. 168. Sama dengan 16800. Oke, SS ya, lanjut habis ini. Kalau mau nanya kenapa dikali, tadi udah dijawab ya. Semuanya harus terjadi, makanya dikali. Kalau salah satu terjadi, di plus. Oke. Akhirnya kita ke function juga. Function adalah kita lambangkan F. Ini function. F adalah kita memetakan X ke Y. X elemen dari X ke Y elemen dari Y gede. Artinya kalau gini kita masukkan ke F, berarti dia pasti ke suatu tempat. Nggak boleh ada yang diem-diem baik. Nggak boleh ada yang gini, ini bukan function. Intinya gitu. Setiap X harus punya Y. Oke, lanjut. Ya, ini ada function itu ada 2 ya, yang jenis-jenisnya lah intinya mah. One to one, deh. One to one, atau bahasa lainnya injektif. Ada juga on to, atau bahasa lainnya surjektif. Kalau kebalik, kasih tahu ya. Lupa soalnya.
Nah, kita bahas dulu one to one. One to one itu apa? Sesuai dengan namanya, 1:1. 1:1. Dari sini ke sini. Dari sini ke sini. Dari sini ke sini. Dari sini ke sini. Ya, sorry bentar. Nah, kalau yang tidak 1:1 itu artinya apa? Artinya ada yang rebutan. Ini tidak 1:1 kan, ini mah 2:1 kan. Kita maunya 1:1. 2:1, no. Bukan 1:1 ini. Bye-bye. Kalimat terpelajarnya gimana sih? Kalimat terpelajarnya itu, kalau kita punya Y, ini Y sama dengan Fx, maka kita bisa bilang kalau misalnya Fx1 sama dengan Fx2, artinya X1 harus sama dengan X2. Harus. Nah, ini kenapa? Soalnya 1:1. Kalau kita punya X1-nya, ini ya contoh, nggak usah deh. Kayaknya udah deh, gini aja. Bisa juga gini, X1 nggak sama dengan X2, maka harus Fx1 nggak boleh sama juga dengan Fx2. Kalau sama, jadinya gimana? Kayak ini nih. Aduh, udah coba hapus dulu. Ayo, speedrun. Di sini nih, ini kan kita punya X1-nya A, terus X2-nya C. Di sini ya. A tidak sama dengan C. Terus FA sama FC hubungannya apa? FA itu W. W kan. FC itu W juga. W sama dengan. Salah ya. Kalau X1 tidak sama dengan X2, harus hasilnya tidak sama. Tapi di sini sama. Berarti tidak 1:1. Gitu. Lanjut. Clear dulu. Ini yang onto. Onto juga sesuai namanya sih. Pada ya. Onto kalau nggak salah. Kalau salah Inggrisnya, sorry. Onto pada. Artinya di sini gini. Onto. Ini kan ada 4 biji di Y-nya. Semuanya itu punya X. Dituju gitu. Kalau ini kan tidak dituju siapapun. Tidak pada berarti. Yang terpelajarnya ngomongnya, ya nggak usah terpelajar deh. Kita ngomong aja setiap Y, setiap anggota Y punya X kecil. Oh ya, ini lupa dibahas ya. Pokoknya yang kiri itu domain difungsikan menjadi ke kodomain. SMA juga lupa dibahas, cuman review lagi. Oke, gitu doang. Lanjut. Ini contoh soalnya, tapi nggak akan keburu. Kita bahas yang lumayan penting aja sih. Ini X kuadrat tambah 1. Injektif ya, tadi injektif itu one to one. Benar kalau X1 sama dengan X2 harus, atau kebalik ya, pokoknya gini ya, harus X1 nggak boleh sama juga dengan Fx2. Ini harus terpenuhi ya. Nah, terus kita di sini kan mau ngejawab nih, apakah fungsi ini injektif atau tidak? Apakah 1:1 atau tidak? Di sini kita juga harus ini sih, rada ngotret-ngotret dulu, mikir-mikir dulu, baru kita bisa ngerjain. Kita pikirin nih, kalau X kuadrat, 1:1 nggak? Kalau udah tahu caranya sih, pasti bisa ngomong, oh nggak 1:1 kan. Kenapa? Soalnya kita punya counter example-nya. Counter example itu apa? Ada di proof ya, di EGSLC, cuman nggak gitu dijelasin. Counter example itu yang menyalahi ini. Yang menyalahi aturan one to one, sehingga kita bisa ngomong kalau itu tidak one to one. Kita ambil aja, pilih X1-nya bebas sih. Kalau ini kita pilih aja suatu bilangan akar, misalnya 5, dan X2 min 5. Berarti kan X1 tidak sama dengan X2. Terus kita cobakan masukkan ke Fx1 sama dengan X1-nya 5. 5 kuadrat tambah 1. Kita masukkan ke Fx2. Oh ya, Fx2 ini kenapa bisa tahu 5 kuadrat? Lihat di sini ya, di sini. Ini kan X-nya X kuadrat.
min 5 kuadrat tambah 1 sama dengan 26, sama dengan 26. Nah, di sini kan ngaco kan. Berarti ini. Di sini kita ngomong lagi. X1 tidak sama dengan X2, tetapi fx1 sama dengan fx2. Maka tidak satu-satu, one to one, atau injektif. Gitu. Sisa 5 menit lagi. Berarti kita masih ada bisa ngerjain satu lagi buat speedrun. Atau nggak kita nanya dulu ya. Buat yang mau nanya, sambil izin ke kamar mandi deh. Coba chat dulu ya kalau mau nanya. Bentar. Oke, udah balik. Kelihatannya nggak ada pertanyaan ya. Sekarang waktunya sisa sekian. 3 menit masih bisa. Oh, kita lanjut ke slide selanjutnya aja. Oh, atau nggak ini deh. Yang surreaktif. Surreaktif ya, kita bahas. Oh ya, ini kalau mau latihan di spoiler aja. Ini injektif ya. Injektif. Ini tidak. Karena ini ya, kita udah bahas ini. Kita bahas yang surreaktif. Ini, oh ya kita lupa ngomong ya, Z itu kan integer ya, kalau nggak salah. Integer. Buat ngasih tahu aja. Apakah fungsi berikut surreaktif atau tidak? Surreaktif itu onto pada. Onto pada. Artinya, tadi setengah formalnya gini. Setiap Y punya X. Kalau di sini di spoiler aja deh. Ini tidak surreaktif, ini surreaktif. Kita lihat yang tidak surreaktif ya. Kenapa tidak surreaktif? Oke, udah nggak muat, kita hapus ini. Semoga udah ada yang nge sih. Kalau nggak ya udah. Oke, gitu aja nih. Kita mau pakai yang itu lagi ya. Fx sama dengan x kuadrat tambah 1. Dia ngomong setiap Y punya X. Kita bisa kasih counter example. Kita pilih Y. Sorry, salah. Pilih Y. Pilih Y berapa weh? Yang X, yang nggak bisa dicari X-nya. Cara milihnya nanti ya. Pilih aja 13. Berarti Fx sama dengan 13 sama dengan X kuadrat tambah 1. 13 sama dengan X kuadrat tambah 1. Tidak ada X elemen bilangan real yang memenuhi. Coba aja masukin 0. Nggak bisa. 1 nggak bisa. 2 nggak bisa. 3 nggak bisa. 4 nggak bisa. Jangan pilih Y-nya 26 ya. Soalnya 26 kan bisa. X kuadrat tambah 1. X sama dengan 5. X sama dengan negatif 5. Cara milihnya gimana? Yang gimana ya? Ini mah kayak kalau dikasih aturannya kan pokoknya cari yang nyeleweneng gitulah gitu. 13 kan nggak mungkin ya, nggak mungkin didapat. Mau dikuadratin gimana juga nggak ada yang X kuadratnya 12 gitu. Udah gitu aja. Lanjut ya, kita ngaret kayaknya bakal 3 menit.
Enggak sih, masih lebih ya. Yaudah ini speedrun lagi. Tulis domain dari F. ABC. Kodomainnya 1, 2, 3, 4. FA 2, FB 4, FC 2 juga. Range-nya itu ini ya, yang kena tunjuk. 2, 4. Oh ya, range itu himpunan, jangan lupa pakai kurang kriwil gini. Perawal ya, bukan kriwil. Is C an inverse image of 2? Apakah C inverse image of 2? Ya udahlah. Iya, soalnya kenapa? Soalnya nyambung. Ya. Apakah B inverse image of 3? B, enggak, B nyambungnya ke 4, tidak. Cari inverse image dari 2, 4, dan 1. Kalau 2 itu apa? C. 4 itu B. 1 apa? Nggak ada ya. Nggak ada. Di mana nulisnya ya? Kok nggak ada? Udahlah, sekarang skip dulu aja. Daripada kita nginget-nginget. Nggak ada inverse image 1. Tuliskan F sebagai set of ordered pairs. ICA gimana Zal? Inverse image 2. Kan nyambung gini. Inverse image of 2. Ya udah, intinya mah nyambungin aja lah, tarik garis dari 2. Dari 2 bisa nggak ke C? Bisa kan? Berarti inverse image of 2 A, C ya. Terus inverse image of 3 inverse image of 4 berarti B doang. AC, B, sama ini yang nggak ada, itu kosong, berarti gini aja. Semoga benar ya, kalau salah mohon maaf. Speedrun lagi. Represent F as set of ordered pairs. Ordered pairs. Ini aja lah, di spill aja langsung. Ini juga belum ngecek lagi, semoga benar. Udah, kita lanjut terakhir banget. C. Aduh, kok ini nggak bisa ini. Clear all. Draw. Inverse. Inverse itu apa sih? Kita udah dengar di SMA ya. Inverse dari fx adalah f min 1x. Caranya gimana kalau kita punya fx? Nggak, kalau misalnya kita punya tadi kayak gini, A, B, C, 1, 2. Nyorot ke sini, nyorot ke sini, nyorot ke sini. Inverse dari yang 2 kan C. Inverse dari 1 apa? Nggak bisa. Soalnya inverse ini harus, di sini nggak ditulis ya, harus onto pada surreaktif. Harus juga one to one. Satu-satu injektif. Harus gitu. Kalau dua-duanya terpenuhi artinya bidireksional ya. Ini juga kalau salah mohon koreksinya. Semoga benar. Lanjut aja. Contoh soal langsung. Ini cari inverse gimana caranya? Kita speedrun lagi di sini. Kita punya H. Aduh, kenapa ini garis? Kita punya H. HX. Tulis aja HX itu Y ya. Y sama dengan 1 tambah 2X per 7 tambah X. Kita nge-solve X sekarang. Solve X. Kita harus tahu X sama dengan apa gitu. Kita maunya X sama dengan sekian. Dalam bentuk Y kan. Berarti kita pindahin dulu ruasnya. Y. 7 tambah X sama dengan 1 tambah 2X. 7Y tambah XY. Ini X. Sama dengan 1 tambah 2X. Kita mau ngeluarin X-nya cara gini. 7Y, satunya pindahin ruasnya jadi min 1. XY pindahin ke sana. 2X kurang XY. Dari sini, sorry ya. Nggak usah deh. Sini aja. X-nya bisa kita cabut. Kita faktorkan keluar 2 kurang Y. Sama dengan 7Y kurang 1. Dari sini baru kita ke sini. Kita bisa tulis ya 7Y sama dengan kurang 1 sama dengan X. 2 kurang Y. Kita bisa pindahin ke sono 7Y kurang 1 per 2 kurang Y adalah si X-nya. Ini adalah F min 1 dari Y ya, bukan X.
7Y min 1, 2 min Y. Semoga nggak salah hitung sih tadi ini hapusnya. Semoga nggak salah hitung. Kalau salah, coba sendiri. Terus kita diminta, oh ini H ya, anggap fungsinya bukan F, fungsi H. Kita udah punya H min 1Y. Kita ditanya H min 1X. Caranya gimana? Ini kan 7Y min 1 per 2 kurang Y. Y-nya tinggal ganti X, 7X kurang 1 per 2 kurang X. Beres. Ini jawabannya. Oke, segitu dulu. Kita ada pertanyaan singkat 10 detik. Ada yang mau nanya nggak? 5 detik lagi. Nggak ada ya. Udah lewat juga waktunya. Ya udah, beres kayaknya sekarang. Nggak ada slide selanjutnya kan ya? Enggak, udah. Udah. Ya udah, paling penutup dikit ya. Ini tuh matkul Matdis 4 SKS. Jadi kalau kalian fail di matkul ini, rasanya tuh kayak fail di 2 matkul kecil kayak Alim sama Bastat. Bayangin fail Alim sama Bastat gara-gara Matis doang. Matis 4 SKS, tolong dianggap serius. Mungkin gitu, jadi nggak tahu. Semoga bisa ngebantu sih ini dikit-dikit mah ya. Nanti recordingnya ada di YouTube juga kalau mau nge-rewatch. Kalau masih ada pertanyaan boleh sih. Kemana ya? Ke Discord gitu, cari. Ya udah gitu sih. Oke, tinggal penutup sama Bian aja ya, yang thank you-nya. Oke, terima kasih banyak Matematika Diskrit, ada Denzel, ada Rifda, sama Steven. Semoga ilmu yang disampaikan mereka kepake buat kita nanti. Semoga UTS-nya bagus karena mengingat Matis 4 SKS ya. Jadi dianggap serius, belajar lagi. Nanti kalau ada yang mau rekaman YouTube-nya, nanti paling cepat hari Minggu ya. Hari Minggu semuanya udah up di YouTube Himti Binus Bandung. Jadi karena ini hari terakhir untuk responsi live yang persiapan UTS semester 1, aku mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah datang dari hari pertama, udah datang, udah nyempetin waktunya mau belajar bareng. Terus good luck juga UTS kalian, semoga nilainya sesuai dengan apa yang kalian perjuangkan lah gitu. Oke, untuk terakhir aku dokum dulu ya, on cam dulu ya. Responsi matkul PDM ada nggak? Nggak ada, Kenneth. Nggak ada. Aku dokum dulu ya guys, on cam dulu. Hari ini hari terakhir kan. Oke, udah pada on cam belum nih? Oke, ada 3 slide ya. Aku slide 1 nih. 1, 2, 3. Slide kedua. Oke, 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi teman-teman terima kasih banyak udah nyempetin waktunya belajar bareng. UTS-nya sekali lagi good luck semuanya, semoga nilainya memuaskan semua. Oke. Terakhir nih, isi form ya. Bakal ditutup jam 6. Nanti aku kasih juga di grup angkatan. Terima kasih banyak teman-teman, selamat istirahat dan semangat UTS-nya. Dadah. Terima kasih Kakak Bian. Iya, sama-sama.